Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Medo dan seluruh jajaran panitia pelaksana kegiatan ini. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para alumni, santriwan, santriwati dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat karunia dan rahmatnya kita sampai kepada bulan suci Ramadan tahun ini, bulan yang penuh ampunan dan keberkahan. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus secara khusus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana Rasulullah bersabda, innama wa'istu diutamima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang moral, sungguh kita akhir-akhir ini mungkin rasa miris, merasa sedih karena banyak peristiwa yang diberitakan, terutama semakin maraknya perilaku korupsi di negeri ini. Ironisnya bahwa pelaku dari korupsi tersebut umumnya mereka itu tampil dengan tampilan yang religius. Mereka secara formal, mungkin mereka sholat, mereka juga berpuasa, atau mungkin bahkan mereka juga melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya adalah, mengapa kemudian ibadah-ibadah tersebut, terutama sholat yang dilakukan, tidak mampu mencegah perbuatan korupsi tersebut? Padahal di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan dengan sangat jelas pada ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perilaku keji dan mungkar. Lalu mengapa sholat ini tidak berdampak pada perbaikan akhlak seseorang? Perlu diingat bahwa ayat yang saya bacakan tersebut itu merupakan penggalan kalimat yang ada di dalam sebuah ayat yang desain secara utuh, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Ayat tadi yang saya bacakan itu adalah sebuah desain bahwa kalimat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar berada pada posisi di tengah. Kita analisis atau kita telah satu persatu desain besar ini. Kita awali dengan kalimat yang pertama adalah utru ma uhiya ilaika minal kitab. Utru itu adalah sebuah perintah, sebuah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga kepada kita umat. Utru dari kata tala yatlu, artinya membaca. Utru adalah bacalah. Ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada engkau Muhammad, pada kita sebagai umat juga. Minal kitab, dari kitab ini, artinya Al-Quran ini. Jadi sebelum kita pada pernyataan bahwa sholat itu mampu mencegah perilaku yang keji dan mungkar, maka perintah yang pertama yang Allah desain adalah bacalah Al-Quran ini. Mengapa membaca?
Karena Al-Quran adalah sumber utama sebuah pedoman yang di dalamnya secara garis besar ajaran Islam ada di sana. Artinya bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita harus memahami ajaran Islam secara keseluruhan, secara komprehensif. Kemudian disusul dengan, bukan disusul, itu berbarengan. Karena setelah itu menggunakan huruf waw. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Jadi bukan menggunakan huruf atau summa atau fa yang kemudian ada jeda, tetapi kemudian antara utlu wa aqimis shalah itu membaca Al-Quran dan mendirikan sholat itu adalah bersamaan. Maka menggunakan huruf atau. Wa aqimis shalah artinya membaca Al-Quran, memahami ajaran Islam secara menyeluruh, sesuai yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wa aqimis shalah, perintah selanjutnya dirikanlah sholat. Mendirikan sholat, para ulama sudah banyak mengatakan mengapa menggunakan kata aqama yaqima. Mendirikan, artinya sholat itu ada banyak yang harus dilakukan untuk mencapai bagaimana sholat itu menjadi sebuah memberikan dampak yang baik. Tentu saja syarat rukun dan lainnya termasuk khusyuk dan segala macamnya, mungkin itu ada bisa dipelajarin dan bukan yang sekedar ritual. Setelah itu baru Allah menegaskan, setelah perintah kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ajaran-ajaran Islam, lalu kemudian perintah untuk mendirikan sholat, maka Allah kemudian menegaskan dengan huruf inna. Inna, yaitu huruf tauhid, itu harfut taukid, huruf taukid. Inna sholata, sungguh sholat itu, gitu ya. Kalau kita biasanya mengatakan inna, sesungguhnya sholat. Nah, sungguh sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perilaku kejadian. Apakah sampai di situ? Sampai pada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah perilaku kejadian. Allah kemudian menyusul dengan kalimat selanjutnya, tapi bukan perintah, bersifat informatif, tetapi kemudian menggunakan huruf taukid, penegas yang berbeda. Wala dzikrullahi akbar, bahwa mengingat Allah itu akbar, lebih besar, artinya lebih besar dampaknya dari ritual sholatnya. Loh, kok bisa seperti itu? Kita gunakan secara logika bahwa sholat yang kita lakukan selama sehari semalam 24 jam, mungkin bagi yang biasa khusyuk mungkin bisa sampai 5 menit atau 7 menit mungkin ya. Tapi taruhlah kita rata-ratakan 3 sampai 5 menit, atau kita taruhlah yang paling 5 menit yang umum. Jika kita kalikan 5 menit dalam 4 kali 5 kali 5 yang wajib-wajib aja, yang sunahnya kita tidak usah kita hitung, maka 5 kali 5 adalah 25 menit. Mungkin taruhlah setengah jam. Artinya kita cuma menggunakan waktu kita untuk sholat, mengingat Allah di dalam sholat itu adalah sebanyak 30 menit. Tetapi kemudian mengapa zikrullahi akbar, bahwa dampaknya setelah itu mengingat Allah itu tidak ada batasan waktu. Artinya di setiap kesempatan, setiap waktu, dimanapun juga mengingat Allah, maka dampaknya akan lebih besar ya. Nah, kemudian kalimat yang terakhir dalam Al-Quran menjadi penegas selanjutnya bagaimana sholat itu akan berdampak mampu mencegah perilaku keji dan munkar. Allah kemudian menutup dengan pernyataannya, wallahu ya'lamu ma tasna'un, bahwa Allah ya'lamu, mengetahui, ma tasna'un, apa yang kalian kerja. Apa yang dimaksud? Inilah yang dimaksud dengan fungsi muraqabah, bahwa kita selalu merasa diawasi, selalu merasa Allah mengetahui dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, baik buruk, baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk, bahwa Allah itu mengetahuinya, dan kita yakin bahwa di kanan kiri kita ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita itu. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu merupakan rangkaian dari sebuah ayat yang Allah desain bahwa itu akan berdampak pada pencegahan perilaku keji dan munkar ketika diawali dengan pemahaman kita secara global, pemahaman kita
terhadap ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran. Untuk itu bacalah Al-Quran. Setelah itu jangan lupa lakukan sholat atau dirikanlah sholat, dengan artinya lakukan sholat dengan baik dan benar. Baru setelah itu bahwasanya sungguh sholat itu akan mencegah perilaku keji dan mungkar. Kemudian agar itu dampaknya menjadi lebih besar lagi, disertai dengan zikrullah. Artinya kita dimanapun kita berada harus selalu mengingat Allah, bahwa Allah, dan terakhir bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan sebagai sebuah fungsi muraqabah, bahwa kita selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, sehingga kita tidak ada keinginan atau tidak ingin berbuat pada hal yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.